Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Sebelum saya bicara ya, izinkan saya Pak Menteri bacakan satu pantun dulu. Burung elang terbang di langit, membawa harapan tanpa henti. Selamat datang seluruh tamu kami yang terhormat pada acara Energi Forum Nusantara TV. Bisa satu lagi ya? Mentari pagi bersinar cerah, menyapa bumi penuh cahaya. Selamat datang yang terhormat Bapak Menteri tercinta, hadir memberi semangat bagi kita semua. Pertama-tama kita mengucapkan syukur dan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas dasar kemauan Dia, kita bisa hidup dan bisa menjalankan aktivitas kita sebagaimana adanya. Energi Forum ini adalah salah satu yang paling penting ya, salah satu dari yang paling penting yang perlu dibahas dan diimplementasikan di dalam negeri kita dan dimanapun di seluruh dunia. Karena energi, tanpa energi kita tidak bisa hidup. Di diri kita sendiri ada energi. Yang membuat terang juga energi. Yang menggerakkan sesuatu pun adalah energi. Jadi energi ini merupakan sesuatu pemberian Tuhan yang banyak di Indonesia. Jadi energi forum ini kita berikan, kita siapkan untuk mendapatkan bahan-bahan yang perlu untuk kita laksanakan oleh bangsa Indonesia yang sudah melakukan untuk menyempurnakan, mengoptimalkan, dan meningkatkan daripada penggunaan energi terutama kepada saudara-saudara kita yang tinggal di desa. Sengaja pada hari ini kita mintakan kesediaan kehadiran daripada Bapak Menteri dengan timnya supaya kita bisa berjalan bersama-sama membangun secara sinergis mengenai energi ini. Pertama-tama yang kami hormati ya, ini mohon maaf ini Bapak Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal RI Yandri Susanti, ya. Yandri Susanto. Sorry Pak Menteri, ini I-nya salah ketik mereka rupanya di sini. Disangkanya pemain bulu tangkis itu mungkin. Padahal ini Pak Menteri ini adalah teman saya loh. Sebenarnya benar ditulis di ini. Cuman kenapa saya bilang seperti itu? Karena teman saya, sahabat dekat saya dulu waktu di DPR beliau ini. Jadi saya sering bercanda dengan beliau ini dulu, karena beliau ini aktivis kami dulu. Jadi kalau nggak ada beliau ini, kalau kita ngumpul dulu nggak enak perkumpulannya. Tapi kalau ada beliau, rame banget ini perkumpulannya. Kemudian Pak Wakil Menteri, tapi belum datang ya Pak Bima, nanti setelah sesinya dari Pak Menteri. Kemudian Menteri Wakil Investasi dan Hilirisasi. Kemudian Pak Direktur Jenderal, ada 2 orang di sini, ya. Ada Pak Samsuli Dodo dan ada Pak Nugroho Sitijo. Kemudian Komisaris Utama PT PLN Energi Primer, ada Pak Nixon Silalahi. Kemudian ada anggota Dewan Energi Nasional, Pak Asneo Lasman,
ada Kepala Organisasi Riset Tenaga Nuklir BRIN, Pak Saiful Bahri, Pak Ketua Umum Asosiasi Pengembang Pembangkit Tenaga Listrik, Pak Julvan Chahar, Ketua Alumni Universitas Sumatera Jabodetabek Peduli, Pak Patar Situmorang, Presiden Direktur Nusantara TV Pak Don Bosco, dan jajaran direksi, serta seluruh hadirin hadirat yang mulia yang hadir pada saat ini. Jadi kita kembali kepada apa yang saya katakan tadi. Kita sengaja mengangkat forum ini lebih banyak untuk kepentingan desa. Karena membangun Indonesia adalah harus dari desa. Jadi kalau di kota, korporasi sudah bisa membangun listriknya sendiri. Nanti kita bisa mendengar apa yang diarahkan oleh Pak Menteri terhadap desa, di mana pembangunan desa kita harus bisa mendukung kehidupan masyarakat di sana. Kenapa kita harus dari desa? Karena masyarakat kita jauh lebih besar yang tinggal di desa. Membangun Indonesia dari desa, seperti program daripada Pak Prabowo Subianto. Ada 3 titik utama sekarang yang dicanangkan oleh Pak Prabowo Subianto, yaitu koperasi merah putih. Kemudian koperasi desa ini ataupun BUMDes nantinya di sana, dan bagaimana makan bergizi gratis dan lain sebagainya. Karena dihubungkan dengan koperasi ini yang membangun satu desa itu, yaitu bagaimana kita mengelola desa kita dengan sumber daya yang ada di sana. Karena kalau untuk mengembangkan satu usaha tanpa energi, itu tidak mungkin. Kemudian kalau kita berbicara kepentingan daripada desa, energi itu dapatnya juga sulit ya. Ada yang kalau di hutan itu, desa itu ada yang di tengah hutan, ada yang jauh daripada kota, sehingga bagaimana energi-energi yang tersedia di sana, terutama seperti PLTA dan lain sebagainya, solar, geotermal, dan energi-energi lainnya, angin, ini yang mungkin Pak Menteri nanti bisa dikembangkan di desa-desa tersebut. Yang berikutnya adalah bagaimana nanti kita mengajak para pengusaha melalui koperasi desa ataupun dengan pengembangan daripada koperasi merah putih ini untuk bisa mendapatkan informasi potensi apa yang ada di sana untuk mendukung koperasi apa produk yang akan dibentuk di sana. Mungkin koordinasi yang seperti itu yang perlu sinergi akan dilakukan. Sehingga nanti pembangunan Indonesia akan jauh lebih cepat kalau desanya yang duluan dibangun. Jadi membangun desa itu bukanlah mudah. Tapi kalau kuncinya itu untuk mengelola sumber potensi lokal yang ada di desa itu yang dikembangkan, dan pengembangnya adalah masyarakat desa itu sendiri, dan teknologinya yang harus diarahkan ke sana adalah teknologi yang bisa dikuasai oleh mereka, dan teknologi itu nanti haruslah merupakan teknologi yang mendukung budaya mereka. Jadi teknologi, kalau mereka nanti kita sarankan teknologi yang tidak mendukung budaya mereka, malah ditolak lagi. Mereka tidak akan mau. Jadi ini hal-hal yang perlu dilihat. Makanya kemarin kami mengundang juga dari Batak Center ya Pak Menteri, sekalian saya melaporkan budaya, dengan mengundang Menteri Kebudayaan Pak Fadli John, bagaimana budaya-budaya ataupun kearifan lokal itu tetap dilestarikan sehingga
jangan sampai menghilangkan daripada budaya-budaya lokal kita akibat adanya teknologi-teknologi yang ada sekarang berkembang dari luar ke Indonesia. Jadi itu adalah harta kekayaan daripada bangsa kita. Menurut dari Pak Fadli John kemarin, ribuan daripada kearifan lokal itu yang harus dijaga dan dilestarikan. Bahkan beliau mengharapkan itu dilakukan museum di tiap-tiap kearifan lokal itu. Nah, untuk itulah sinergi antara budaya mereka, teknologi yang dibutuhkan untuk mengelola sumber daya mereka, yang melakukannya adalah masyarakat desa sendiri, mereka akan lebih cepat menerimanya. Dengan sendirinya nanti perkembangannya akan secara perlahan bisa menguasai teknologi digitalnya. Tapi kalau langsung teknologi modern dimasukkan, pasti mereka menolak. Karena mereka tidak tahu. Nah, jadi itu mungkin nanti Pak Menteri yang kami titipkan, karena desa ini adalah bagian daripada Republik kita yang bisa memberikan peningkatan percepatan pembangunan sesuai dengan arahan daripada Presiden Prabowo dengan asta citanya, bagaimana kita bisa mendukung itu. Dan saya kira Pak Presiden sudah tidak salah memilih Pak Menteri menjadi menterinya. Sehingga ini nanti, mana tahu nanti dengan suksesnya desa-desa ini semua, Pak Menteri bisa RI 1 atau RI 2 nantinya, kita nggak tahu ini. Karena pemilih itu ada di desa kan. Ini hanya joke aja Pak Menteri. Saya kira itu yang perlu kami sampaikan. Semoga acara kita ini membuahkan hasil di dalam pembangunan daripada desa kita, sekaligus membangun Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, Rahayu.